Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fira Aulia Safitri, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Esa Unggul Kampus Harapan Indah, Bekasi. Bisnis, saya akan menjelaskan salah satu babnya, yaitu lingkungan dan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Lingkungan sendiri menurut Robin dan Coulter adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Organisasi sendiri menurut Sukriyah berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan sendiri selalu mempengaruhi organisasi dalam aktivitas maupun secara langsung maupun secara tidak langsung. Faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi yaitu faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal mikro menurut Anton adalah unsur-unsur yang berpengaruh secara langsung terhadap organisasi, yaitu antara lain para pesaing, para pelanggan, para tenaga kerja, lembaga keuangan, para supplier, maupun instansi pemerintah. Sedangkan lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada suatu organisasi tersebut. Seperti unsur-unsurnya yaitu kondisi ekonomi, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, maupun globalisasi. Lingkungan internal. Lingkungan internal menurut Margareta yaitu lingkungan internal perusahaan yang merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal terdapat pekerja atau karyawan, dewan komisaris, maupun pemegang saham. Elemen jaringan organisasi seperti supplier, kompetitor, partner, pelanggan, serikat pekerja, badan-badan pemerintah terkait kelompok-kelompok kepentingan atau ormas, dan lingkungannya lebih luas seperti budaya, sosial, politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan alam. Semua itu untuk mengkolaborasikan elemen-elemen tersebut diperlukan strategi yang relevan dalam kondisi organisasi. Ruang lingkup strategi setidaknya meliputi 4 dimensi yaitu 1. Inovasi, 2. Diferensial pasar, 3. Jangkauan, 4. Pengendalian biaya. Mengapa organisasi perlu menganalisis lingkungannya? Tentunya organisasi sangat perlu merancang tujuan-tujuannya. Informasi tentang lingkungan tentunya sangat diperlukan. Jika tidak ada informasi tentang lingkungan atau hanya terbatas, maka organisasi akan menghadapi resiko yang tinggi dalam mencapai tujuannya. Jika organisasi dapat meminimalkan resiko, maka organisasi dapat mencapai keuntungan atau profit. Contohnya, organisasi modern harus membuka diri terhadap lingkungannya, sebab jika tidak, maka akan kalah dengan pesaingnya atau organisasi lain yang telah terlebih dahulu menguasai informasi dan sumber-sumber yang ada di lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.